Shalom, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikannya, untuk kesehatan, kekuatan, bahkan keselamatan melalui Yesus yang telah mati di Kalvari untuk kita. Dan sebelum kita belajar dari firman yang suci ini, baiklah kita berdoa. Allah yang kami kasihi, kami bersyukur kepadamu karena Engkau baik bagi kami dan memberikan kesempatan untuk belajar dari firman Tuhan. Kami undang Roh Suci untuk memeteraikannya dalam hati kami, agar kami dapat mengerti dan beroleh kuasa untuk menghidupkannya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengirimkan Roh Kudus untuk menerangi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, selamat Sabat. Kita akan pelajari sekolah sahabat kita dengan judul Api Kemudian Hujan. Nah, ayat hafalan kita terdapat dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 37. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Nah, api kemudian hujan. Kita ingat bahwa kekeringan sudah melanda kerajaan Ahab. Tadinya kerajaan itu penuh dengan tumbuh-tumbuhan, tapi sekarang sudah berubah mengering. Dan tiba saatnya Allah memanggil Elia. Elia, pergilah menghadap raja itu. Pertunjukkan dirimu kepada Raja Ahab, dan aku akan mengirimkan hujan. Elia menurut. Dia meninggalkan Sarfat dan berjalan menuju Samaria, tempat kerajaan Ahab. Lingkungan yang benar-benar berbeda. Semua kelihatan kering kerontang. Tanah menjadi keras, retak. Dan adik-adik tahu banyak orang yang mati. Kubur-kubur sekarang sudah ditutupi dengan batu-batu yang besar karena banyak yang mati karena kelaparan. Nah, sekarang Raja Ahab sendiri turun untuk mencari makanan untuk ternaknya karena kelaparan sudah tiba pada kerajaan itu. Sekarang Elia tiba menghadap Ahab. Ahab langsung menunjuk, Elia, engkaulah penyebab malapetaka ini. Elia dengan tegas mengatakan, tidak, karena kalian memalingkan diri dari Tuhan dan kalian tidak mau menyembah Dia. Malapetaka ini terjadi. Oleh sebab itu katanya, baiklah kita pergi ke puncak Gunung Karmel, dan di sana kita akan mengadakan pertunjukan siapakah Allah yang benar itu. Benar adik-adik, 2 mezbah didirikan. 1 untuk mezbah Baal dan 1 lagi untuk mezbah bagi Tuhan. Di tempat ini dulunya adalah mezbah yang megah yang didirikan Ahab untuk penyembahan berhala. Dan lihat, mezbah untuk penyembahan Tuhan runtuh berkeping-keping. Dan di sanalah Elia mulai membangun mezbah dengan 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel. Baal juga nabi-nabinya membangun mezbah. Sapi korban sudah didirikan. Dan batu itu bersama kayu-kayu ditumpukan itu sudah dibuat. 1 ujian. Siapa yang mendatangkan api untuk menghanguskan korban itu, itulah Allah yang benar. Dan Elia memberikan kesempatan kepada nabi-nabi itu untuk mengadakan pertunjukan itu. Mereka mulai menari, mulai menyanyi, sampai akhirnya mereka berteriak-teriak, api tidak datang juga.
Elia bilang sama mereka setelah siang hari, lebih keras kalian berteriak, berseru. Mungkin Allahmu sedang merenung-renung, mungkin dia lagi tidur atau jalan-jalan. Cepat, kuat, berteriak. Benar adik-adik, mereka merobek-robek tubuhnya dengan tombak, dengan pedang, berteriak-teriak memohon api. Mereka menjambak-jambak rambutnya dan mulai berseru lebih keras. Tetapi api itu tidak datang juga. Adik-adik, ada yang coba-coba untuk mencuri api dan menyalakan korban itu. Tapi Elia tetap mengawasi mereka. Bahkan adik-adik, setan ada di situ, dibelenggu oleh malaikat-malaikat. Mengapa? Dia mau agar mengirimkan api dari langit. Dia bisa, tetapi Allah tidak mengizinkannya. Sore hari sudah tiba. Tetap nabi-nabi Baal itu mulai berteriak-teriak lebih keras. Dan akhirnya mereka lelah dan suara mereka mulai parau. Api tidak datang juga. Sekarang giliran Elia. Elia mengatakan kepada mereka, sekarang aku akan berdoa kepada Allah. Buatlah parit. Elia membuat parit mengelilingi mezbah itu. Bahkan menyuruh orang mengambil 3 tempayan besar, menyiram mezbah itu dari atas sampai ke bawah, sehingga penuh parit itu juga dengan air. Sekarang waktunya Elia berdoa. Elia berdoa sambil mengangkat tangannya ke langit. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, biarlah Engkau Tuhan diketahui oleh semua orang. Engkau adalah Allah yang hidup, yang mengirimkan aku menjadi hamba-Mu. Dan biarlah Engkau membuat hati mereka bertobat kembali kepadamu. Adik-adik, setelah Elia berdoa, api dari surga menyambar mezbah itu dan terus menerus, sehingga api itu lama kelamaan bukan hanya membakar korban mezbah itu, tetapi juga air di sekitar mezbah itu menjadi kering. Orang yang melihat pertunjukan itu menjadi takut dan gemetar. Dan akhirnya banyak juga yang bertobat. Apa yang terjadi dengan nabi-nabi Baal itu? Elia menyuruh menangkap mereka semua. 450 orang nabi Baal dibawa ke sungai Kidron dan disembelih, dibunuh di sana. Allah mendapat kemenangan di dalam pertunjukan iman yang luar biasa di atas Gunung Karmel. Sekarang apa yang terjadi? Elia berdoa untuk menurunkan hujan. Dia menyuruh hambanya melihat apakah ada tanda yang menunjukkan ada hujan. 7 kali dia berdoa. Kemudian hambanya mengatakan, aku melihat ada awan sebesar tinju, katanya. Lalu apa yang dibuat Elia? Dia mengatakan kepada Ahabnya, sediakan keretamu, cepat lari, pergi kembali ke istana. Sebelum mereka tiba di sana, hujan sudah turun dengan derasnya. Elia berlari juga menyusul untuk menyatakan bahwa hujan benar-benar ada. Tadinya api, kemudian hujan. Adik-adik, kita harus setia kepada Tuhan, supaya berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita tidak terhalang. Kalau kita berbuat dosa, banyak berkat yang dapat tertahan, sama seperti Ahab. Tetapi adik-adik sangat menyesal. Peristiwa ini ada juga yang membuat orang-orang itu keras hati dan tidak mau bertobat. Mudah-mudahan pelajaran hari ini menolong kita untuk setia kepada Tuhan, karena hanya Allah
yang berkuasa untuk melakukan keadaan mujizat-mujizat yang ajaib. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, terima kasih untuk hari Sabat. Tolonglah kami untuk selalu menyembah Tuhan menurut firman Tuhan, karena hanya dengan penurutan ada berkat bagi kami. Biarlah pelajaran tentang Elia dan Ahab menjadi suatu teguran bagi kami, agar kami selalu ingat bahwa kami harus hanya menyembah Tuhan yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai di sini dulu. Salam jumpa ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.